kasih Tuhan, beribadah, kita boleh tilawat Tuhan, bicara Tuhan, dan kita akan mendapatkan terobosan yang baru di dalam hidup kita di minggu ini. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa setiap ucapan syukur dari hati kita yang berlimpah pada Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Bahkan setiap hal terkecil dalam hidup kami Engkau mengetahui semua ya Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh hebat di dalam hidup kami Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Bapa? Yaitu dengan kami mengucap syukur Tuhan, mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, buat sepanjang hari, sepanjang tahun Engkau beserta kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kami merasakan campur tangan Tuhan. Kami katakan Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Karena itu ya Bapa, kami mau selalu berjalan kepadamu Tuhan, bersamamu ya Bapa, di dalam hidup kami, di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena Engkau mengetahui setiap isi hati kami, pribadi masing pribadi Tuhan Yesus. Engkau mengetahui hati kami, dan Engkau merindukan hati itu ya Bapa. Inilah Tuhan hati kami, Engkau mengerti setiap hati kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan, bawa kami dalam hadirat-Mu, biar kami dengar-dengaran akan Engkau Tuhan Yesus. Pada hari Tuhan Yesus, baik pun yang di rumah Tuhan, biarlah Roh Kudus berlimpah ya Bapa. Roh Kudus-Mu omnipresent Tuhan Yesus, tidak terbatas ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di mana-mana, setiap rumah Tuhan. Biarlah yang menonton hari ini Tuhan boleh mengikuti ibadah dan dilawat Tuhan ya Bapa. Bagi kami yang di tempat ini Tuhan sudah datang ya Bapa, mari lawat Tuhan Yesus. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus-Mu, lawat kami diberkati. Kami mau mencari perkenanan Tuhan, perkenanan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kami berjalan bersama-Mu di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami merasakan Tuhan belayan kasih-Mu, pribadi yang mengenal hati kami ya Bapa. Oleh karena itu
tinggal dalam bedanya betapa kasih-Mu. Makasih Tuhan Yesus, bahwa Kau mengasihi setiap hati kami Tuhan, menaikkan pujian lebih dalam lagi Tuhan, bahwa kami dalam hadirat-Mu, bahwa kami dalam gelombang kasih-Mu Tuhan Yesus, yang mau katakan lalu ini dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Seperti saya tahu aliran sungai, hatiku tak menuju bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Rindu kami Tuhan, begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam bedanya betapa kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus.
sungguh lawatan. Sungguh Tuhan, hati kami dilawat oleh jamaah Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Yesus. Terima kasih buat sepanjang hari, buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kita lagi Tuhan, kami akan memuji bersorak Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui pujian kami, Engkau berkenan bagi kami Tuhan, memberkati kami lebih lagi Tuhan di sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan Yesus. Kita bersorak-sorai, kita berikan ekspresi kita yang terbaik, kita berikan senyuman kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sedang menunggu pujian-pujian dari kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita puji Tuhan karena Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Haleluya. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Pengaruh bangunnya menangguhkan hatiku, tetap tenang terus tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat ikuti katanya. Indah sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Mari kita angkat lagi ini dari awal. Yang langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang, di tengah gelombangnya menangguhkan. Boleh menyertai kami Tuhan, tetap tenang terus tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat ikuti hantarnya. Oh, indah sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Indah sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Indah sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Indah sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita persiapkan persembahan kita terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buat pelayan Tuhan bagi kolektan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik,
hati kami dilimpahi oleh ucapan syukur. Firman-Mu berkata Bapa, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Oleh karena itu Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan yang kami berikan pada hari itu, biarlah Tuhan Yesus menjadi perkenanan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang berikan persembahan pada pagi hari ini ya Bapa. Dan yang Kau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberikan dengan hati yang sukacita. Kita yang memberikan dengan hati yang sukacita, sama-sama katakan amin. Terima kasih dari surga melimpahi kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi penuhi kami Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidup. Dari awal, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidup. Mengalir Tuhan, mengalir kasih dan tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu mungkin berdiri, angkat kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi mengalir
kasih ya Tuhan Yesus. Kasih dari tempat tinggi memenuhi hati kami. Kasih dari surga memenuhi hati kami. Ketika umatmu dipenuhi dengan kasih, maka kami akan melepaskan kasih kepada saudara kami, sahabat kami, teman kami, siapapun yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mengalirlah terus, mengalirlah kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu dan umat-Mu yang ada tempat ini yang di rumah. Biarlah Tuhan mampukan untuk menangkap kasih Tuhan, membuka hati, telinga jiwa untuk dipenuhi dengan firman Allah, dipenuhi dengan kasih dari surga. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang hadir tempat ini dan juga yang di rumah. Mungkin sampai Januari nanti bisa mengucapkan selamat tahun baru ya. Nanti kalau udah Februari udah tahun lama kan gitu ya. Jadi selamat tahun baru. Oke, tetap semangat. Nah, hari-hari ini saya mau fokus untuk komunitas ya, tentang komunitas. Yang pertama tentang doa, yang kedua tentang komunitas ya. Di tahun 2021 ini kita concern bagaimana engkau terlibat di dalam doa dan engkau terlibat di dalam komunitas kasih ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada yang sudah ngisi komitmen full, sudah ada tadi yang ngisi komitmen full, sudah ada belum ya? Nah, tolong Ibu Gembala ambilkan supaya semuanya mengisi komunitas kasih. Ini penting di tahun 2021 ini ya. 3 yang kita cari teman. Satu adalah mencari gembala kul. Siapa tahu Pak Nenggolan nanti mengisi jadi gembala kul. Yang kedua mencari rumah kul ya. Yang ketiga mencari anggota kul. Jadi cuma 3 ya. Gembala kul, rumah kul, komunitas anggota kul. Amin. Minimal saudara bisa isi 1, saudara pilih ya. Tungguin aja nanti diminta lagi ya, karena ini penting sekali. Saya harus seluruh jemaatnya terlibat di sini dan saudara bisa milihnya boleh 3. Boleh jadi gembala kul, boleh anggota kul, boleh juga rumah kul, boleh 3 dan boleh 1 ya, boleh 3, boleh 1 ya, boleh 2 ya. Ini Pak Yanto ya. Oke, nanti dikumpul kasihkan sama Ibu Gembala lagi ya. Jangan dibawa pulang, langsung saja karena kita lagi mendata berapa nanti yang terhisap di database kita di tahun 2021 ini. Berapa angka kul, berapa rumah kul, berapa gembala kul ya. Kita mau cari sebanyak-banyaknya karena komunitas itu penting. Gereja harus berkomunitas ya, karena gereja itu adalah sosial ya. Gereja itu adalah diakonia, gereja itu adalah kabar baik, gereja itu tempat kesembuhan, tempat pemulihan, gereja tempat sumber berkat ya. Jadi saudara yang ada di dalam gereja adalah sumber berkat. Nah itu saudara boleh isi, nanti dikembalikan sama Ibu Gembala ya. Boleh jalan kaki nggak apa-apa, atau Ibu Gembala ngambilnya. Nah sekarang saya mau sampaikan tentang kasih ya, masih berhubungan dengan kul, komunitas kasih yang diambil dalam Roma. Kalau kemarin itu di dalam Matius, di dalam Yesaya 55, Matius 22, di dalam Matius 28 ya, tentang komunitas, tentang perintah untuk menjadi komunitas. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus berkumpul, kita harus berkomunitas, saling mendoakan,
saling membangun, saling membantu, saling menasihati, saling memberi, saling bagi, ya, saling menolong, ya. Nah, di situ adalah komunitas kasih yang dimana gereja GBI, ya, itu dituntun dengan goal atau komunitas kasih. Kita lihat di dalam Roma 12, ya, Roma 12 ayat 9, ya, Roma 12 ayat 9 sampai 21, ya, Roma 12 ayat 9 sampai 21, iya. Nah, kita mau baca dulu di ayat 11, ya, ini kita mau baca dulu di ayat 11, loncat, ya, ya, ayat 11 ayat 12, begitu, baru nanti ayat 16 ayat 19. Ya, ada dua nasihat tentang kasih, ya. Kalau kemarin saya ngomong, hai kamu mengasihi aku, ya, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-domba. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan harus mengembalakan. Kalau orang mengasihi Tuhan mau digembalakan. Kalau orang mengasihi Tuhan mau berbagi. Kalau orang mau mengasihi Tuhan mau dibagi. Kira-kira seperti itu. Kalau orang mau mengasihi Tuhan mau diajar. Kalau orang mengasihi Tuhan mau diajar. Ya, mau mengembalakan, mau digembalakan, mau diajar, mau mengajar, mau mendoakan, mau didoakan, mau berbagi, mau dibagi. Nasihat untuk hidup dalam kasih ayat 11. Oke, kita baca. Saudara bisa lihat di apa kalau nggak ada di HP saudara. Janganlah hendaknya kerajinamu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Di dalam doa. Kita lanjutkan di ayat 16-17, ya. Kita lanjutkan di ayat 16-17. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita akhiri di ayat 19. Kita akhiri ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Iya. Jadi ada dua nasihat kasih pagi hari ini yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah jangan kendor kasihmu. Katakan jangan kendor kasihmu. Jangan kendor. Iya. Ayo, kasihmu harus menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ayo, ya. Kalau suaminya semangat menggebu-gebu, hai istri-istri dengar, jangan kau padamkan. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Ketika roh suamimu menyala-nyala melayani Tuhan, jangan engkau padamkan suamimu. Ya, jangan kau siram dengan air. Apinya menyala-nyala. Ya, bagaimana Pak cara memadamkannya? Pulang kau marahin, cerewetin. Pulang doa kau marahin, kau cerewetin. Pulang apa lagi? Pulang kunjungan kau cerewetin. Ya. Halo istri-istri. Ya, bertobatlah kalau saudara lakukan itu. Biarlah suamimu menyala-nyala melayani itu Tuhan. Ya, kasihan saya kalau melihat bapak-bapak mengadu sama saya. Wah, istriku melarang, ya. Melarang.
pulang kul cerewet dia, diajak kul nggak mau, ya. Ya bertobat, saudara, bertobat, ya. Nah, sebaliknya, ya, kalau istrinya rohnya menyala-nyala, hei suami-suami, jangan kau ikat kaki istrimu, nggak bisa pergi kemana-mana, ya. Kau ikat kakinya, kau ikat tangannya, sehingga istrimu tidak bisa pergi doa, tidak bisa kul komunitas kasih, ya. Mari, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Tetapi mari kasih itu tebarkan dengan kasih. Kita harus, hendaknya kita itu sepikir, sehati dengan Tuhan. Suami sehati pikirannya dengan Tuhan. Jadi pikiran Tuhan yang dipakai di dalam rumah tangga. Istri sehati dengan Tuhan. Jadi pikiran Tuhan yang dipakai, sehingga suami istri memiliki pikiran Tuhan, sehingga jalannya itu tidak terhambat, ya. Sehingga rohnya itu tetap menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Ya. Engkau yang membuat rohmu nyala-nyala kepada Tuhan. Tuhan ikut engkau. Ya, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memakai engkau. Tetapi kalau engkau nggak mau, ya, Tuhan punya kehendak bebas, engkau juga punya kehendak bebas. Tetapi ketika iya Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, maka engkau akan menyala-nyala melayani Tuhan. Nah ini, jadi nasihat untuk hidup di dalam kasih, ya. Tampak rohnya menyala-nyala, maka padamlah kasih. Ya, padamlah kasih. Bagaimana cara melihat rohnya menyala-nyala? Cintai Tuhan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, Yesus, ku mengasihimu. Kita harus lebih dalam lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini dia. Meskipun badai silih berganti. Ini tahun 2020 dan tahun 2021 ada badai corona. Mungkin teman-teman kita, sahabat kita sudah mendahului kita. Tapi jangan badai ini membuat rohmu padam. Jangan badai membuat rohmu padam. Ya. Tuhan mampu menghalau badai. Tuhan mampu membuka jalan saat tiada jalan. Contohnya apa? Contohnya, mungkin ketika engkau tidak bisa berkumpul banyak-banyak, engkau bisa job. Tahu job, saudara? Job meeting. Engkau bisa pakai live streaming dengan anggota-anggota kul. Engkau khotbah dari rumah, tetap mandi, tetap pakai parfum, tetap sisiran rambutnya, tetapi engkau bisa khotbah dari rumah. Kira-kira seperti itu. Kalau engkau nggak berani kumpul, ya, jadi tidak ada alasan. Tetap rohnya menyala-nyala. Ada di rumah satu dan lain, berkumpullah di dalam satu Zoom meeting, ya, di dalam satu live streaming, atau di dalam satu FB, atau di dalam satu YouTube. Engkau buat lain sendiri dengan anggota kulnya, ya. Artinya apa? Tetap berkomunitas walaupun jauh, badannya jauh, tetapi kasihnya itu dekat. Kasih Yesusnya dekat.
Seperti kemarin kami joint meeting antara gembala-gembala, ada yang di Malaka, Malaysia, ya, Singapura, Bali, ya, di Bengkalis, Kampar, Pekanbaru, yang pemain gitarnya dari Bali, pemimpin pujiannya dari Malaka. Tempatnya di rumah masing-masing, tapi saya ada di dalam kemarin di mana ya, di Jalan Nangka, saya di dalam perjalanan mengantar ibu gembala, ya, ada sesuatu yang dicari, ya. Saya bisa, yang satu dalam mobil, yang satu di rumah, yang satu di kebun, semuanya kumpul di dalam kasih Kristus. Jadi tidak ada alasan, ya, untuk tidak menyala-nyala roh kita. Katakan amin. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. Ya, terlalu rendah imanmu kalau engkau tidak menyala-nyala hanya gara-gara hujan, panas, dan yang lain-lain, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua atau yang terakhir, kita baca ayat 9. Kita lihat ayat 9. Ayat 10 baru nanti lanjut ayat 13. Yuk, ayat 9. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu di dalam Roma 12, ya. Roma 12 ayat 9, ya. Kita baca, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pelan-pelan ya, tapi keras ya, supaya masuk di dalam pikiran dan hati kita, ya. 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Ya, kemarin ini saya buat YouTube, ya, masih panjang, ya, mas saja, ya. Kemarin ini saya membuat YouTube, ya, apa saudara, tentang ramalan. Siapa tahu saudara, lagi terkenal kan ramalannya Mbah siapa, Mbak Yu siapa, ya. Masih panjang, Mbak, ya, 15 menit, panjang, ya. Ramalannya itu, ya, ditangking oleh Bapak Gilbert Tumandok, ya, sesepuh kita atau senior GBI, ya. Karena yang satu ini meramalkan Indonesia itu yang jelek, gitu ya. Tapi Pak Gilbert meramalkan, menangking bahwa Indonesia dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, aman oleh Tuhan. Dan saya menanggapi, saya buat konten ini, ya, dan banyak orang yang menontonnya. Dan saya ambil dari firman Tuhan dalam Yesaya 29 ayat 11. Sebab rancangan Tuhan atau ramalan Tuhan, rancangan Tuhan untuk kita, untuk bangsa Indonesia, rancangan damai sejahtera, amin, ya, rancangan keselamatan, amin, rancangan masa depan yang penuh pengharapan, ya. Ada juga yang nelpon saya, ya, bla 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 bla, ya, komentar bla 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 bla, terima kasih, ya. Iya Pak, betul itu Pak, tapi harus ada proses-proses yang harus dilalui. Puji Tuhan, saya dapat inspirasi, saya akan buat konten lagi yang baru tentang proses, ya. Nah, kita baca ayat berapa tadi? 15. Yuk, kita cepat saja, ya. 15. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, menangislah dengan orang-orang yang menangis. Artinya apa di sini? Hendaklah kamu saling mengasihi, ya. Ya, ini penting. Jadi antara saudara-saudara dan mendahului hormat kasih ini harus diperbesar, ini maksudnya. Jadi yang pertama tadi, jangan kendor, tetap rohnya menyala-nyala. Yang kedua, kasih kita diperbesar, jangan diperkecil. Katakan diperbesar. Diperbesar. Iya.
Oke, ini aja nasihat ya, kasih khotbah pagi hari ini ya. Tuhan sampaikan, mari kita rohnya menyala-nyala melayani Tuhan dan kasihnya diperbesar. Amin. Kita